Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari FRI 091 dari kelas T4308 akan mempresentasikan mengenai tugas besar perancangan tata letak fasilitas. Sementara FRI 091 dari kelas T4308 terdiri dari Yang pertama ada saya sendiri, Okta Bayu Pamungkas dengan NIM 120 119 4 119. Selanjutnya ada teman saya, Maya Permata Putri dengan NIM 120 119 0272. Dan yang terakhir ada Muhammad Fikri Haikal dengan NIM 120 119 4224. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Yang pertama ialah tentang latar belakang PT Hantu berinovasi bahwasanya menginginkan produk dari automatic gas regulator. CV Hantu merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang alat bantu keamanan multifungsi, di mana perusahaan tersebut memproduksi produk regulator gas yang memiliki beberapa inovasi tambahan yang diharapkan dapat mengurangi rasa khawatir terhadap kebocoran gas. Produk tersebut bernama Automatic Gas Regulator, di mana inovasi yang kita usung dari FRI 091 yakni meliputi sensor kebocoran, alarm suara, indikator kebocoran, dan yang terakhir ialah penerangan tambahan yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memasang produk di situasi yang minim cahaya. Nah, pada tampilan slide kanan ini merupakan tampilan produk dari Automatic Gas Regulator. Selanjutnya, PT Hantu berencana membangun pabrik untuk memproduksi produk regulator, tetapi perusahaan menginginkan pabrik yang akan mereka bangun memiliki kualitas yang baik dan dapat meningkatkan produktivitas pada proses produksi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas produksi ialah dengan perbaikan susunan mesin-mesin produksi atau perbaikan tata letak fasilitas yang terdapat pada pabrik. Tata letak fasilitas berhubungan erat dengan perusahaan input menjadi output. Maka perancangan tata letak fasilitas tidak hanya diperlukan saat membangun perusahaan baru, tetapi juga saat mengembangkan perusahaan, melakukan konsolidasi, ataupun mengubah struktur perusahaan. Next. Nah, PT Hantu akan membangun sebuah pabrik di daerah Jawa Barat, di mana perusahaan telah menentukan beberapa alternatif lokasi yang akan dijadikan lokasi dari pabrik tersebut. Alternatif tersebut yang pertama ialah di Cangkuang, Kecamatan Rancaikek, di Kabupaten Bandung, dengan luas lahan 1.068 meter persegi, dengan harga Rp248.844.000. Yang kedua ada di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dengan luas lahan 1.110 meter persegi dengan nominal harga yakni 1 miliar. Dan yang terakhir ada di Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, dengan luas lahan 1.117 meter persegi dengan nominal harga Rp949.450.000. Nah, dari ketiga alternatif ini kita nanti akan merumuskan alternatif mana yang akan diambil. Next. Nah, inilah ya faktor rating yang mungkin akan diperhatikan dalam proses pemilihan dari alternatif pabrik tersebut, di mana kita mengelompokkan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Sementara data kuantitatifnya merupakan hasil dari riset dari segi geografis dan faktor pendukung yang sudah FRI 091 lakukan. Sementara faktor kualitatifnya ialah memperoleh data dari kuesioner yang telah kita publikasikan pada sebelumnya, di mana faktor dari kuantitatif itu mulai dari UMK, land cost, availability land, supplier distance-nya 3 kali, dan faktor dari kualitatifnya ialah HR quality, transportation access, nature disaster, dan potential market, di mana hal tersebut dihitung sehingga mendapatkan hasil untuk alternatif 1 untuk di Rancaikek dengan nilai maksimal atau tertinggi daripada dua alternatif yang lainnya, yakni dengan total nilai 85,84. Maka dengan itu alternatif yang kita ambil ialah alternatif yang berada di Rancaikek, Kabupaten Bandung. Next. Selanjutnya, pada tampilan slide diketahui merupakan data dari FRI 091, di mana yang paling kiri itu ada operational process chart atau OPC, yang di tengah atas itu ada production structure, dan yang paling bawah itu bill of material, di mana data tersebut digunakan perusahaan PT Hantu untuk menentukan fasilitas yang akan digunakan serta workstation apa saja
yang akan terdapat di dalam pabrik sesuai dengan input ataupun permintaan. Sementara untuk hari kerja, tenaga kerja ialah 5 hari dengan jam kerja setiap harinya yaitu selama 8 jam, serta data digunakan untuk melakukan analisis desain sistem yaitu operational process chart yang sudah disesuaikan oleh FRI 091 ditambah dengan production structure dan bill of materialnya. Next. Nah, selanjutnya ialah routing sheet dengan menghitung nilai demand sesuai dengan perhitungan sebelumnya dan working days dalam 1 tahunnya, working hour dan working day per week-nya yang sudah dihitung melalui pertemuan sebelumnya. Boleh next. Nah, untuk slide selanjutnya ialah operasional mesin dan operator, di mana kita menghitung nilai tersebut menggunakan routing sheet, di mana pada tabel yang kiri itu disebutkan bahwasanya mulai dari meja inspeksi 1, meja inspeksi 2, mesin milling 1, mesin bubut 1, mesin assembly 1, mesin milling 2, meja assembly 3, meja inspeksi 3, dan area packaging 3 yang jumlahnya dapat diketahui di tabel pada bawahnya, di mana tabel of machine-nya meja inspeksi itu berjumlah 3 buah, meja assembly-nya itu 3, mesin milling-nya itu 3, mesin bubutnya 2, dan meja packaging itu 1. Sementara tabel operatornya berada pada yang bawah sebelah kanan, di mana untuk melakukan proses operasi itu meja inspeksi membutuhkan 3 operator, meja assembly butuh 3 operator, mesin milling 3 operator, mesin bubut 2 operator, dan meja packaging 1 operator. Nah, pada tabel yang berada sebelah kanan, di situ terdapat area GBBU, GBBP, warehouse, shipping, dan receiving. Dengan berdasarkan pada tabel GBBU terdapat 5 material, yaitu case, lampu LED, sensor, kunci regulator, dan penyambung regulator. Sehingga total area yang dibutuhkan untuk GBBU ialah 0,2 meter persegi dengan MHE allowance yakni mencapai 22% sebesar 0,044 meter persegi. Sehingga untuk total area GBBU didapatkan sebesar 1 meter persegi. Sedangkan untuk GBBP terdapat 2 material yaitu box dan M5 bolt. Sehingga untuk total area yang dibutuhkan untuk GBBP ialah sebesar 1,09 meter persegi dengan allowance 22%, sebesar 0,018 meter persegi, hingga didapatkan total area GBBP ialah 1 meter persegi. Sementara untuk area warehouse, ya ini mencapai 4 meter persegi, untuk area shipping dan area receiving, yakni masing-masing 1 meter persegi. Next. Selanjutnya adalah material handling dan unit load, di mana untuk menentukan material handling sistem atau MAE memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui inisial serta berat dari setiap komponen, fasilitas, dan juga proses yang digunakan dalam proses produksi yang akan dilakukan oleh perusahaan atau PT Hantu. Adapun MAE yang dipilih oleh perusahaan kami atau di PT Hantu sendiri untuk memproduksi automatic gas regulator yaitu adalah troli. Seperti yang ada gambar pada tabel sebelah kiri, di mana dengan dimensi trolinya sendiri adalah 0,92 meter dikali 0,62 meter dikali 1,055 meter dengan kapasitas seberat 300 kg. Lalu selanjutnya di sebelah kanan itu terdapat diagram untuk proses dari produksi dan juga part-part masuknya part-part kepada proses produksi, di mana digunakan untuk menentukan unit load. Untuk unit load sendiri bertujuan untuk menentukan jumlah besaran beban satuan dari jumlah maksimal MHE yang dibutuhkan untuk memindahkan material yang digunakan. Berdasarkan perhitungan, time yang dibutuhkan untuk unit load 1 adalah 982 dengan maksimal MHE yang digunakan adalah 1, dan unit load 28 adalah 636 dengan maksimal MHE-nya yang digunakan adalah 2. Maka dapat disimpulkan bahwa time optimal adalah mengambil nilai paling minimum antar unit load, yaitu dengan waktu sebesar 636, yang dimana terdapat pada unit load 28. Nah, untuk material handling equipment pada perusahaan ini, terdapat perhitungan depreciation dengan harga 4.800.000 per tahunnya, working day-nya selama 20, dan working hours-nya itu selama
Untuk biaya maintenance-nya ini, satu set dari trolinya ini dan juga olinya itu sebesar 40.000. Untuk biaya operator per bulannya ada di 6.483.859. Pada perhitungan depreciation dihasilkan 20.000 dan untuk maintenance-nya ada 2.833. Untuk operator cost-nya ada 324.192 dengan total cost jadinya 347.026 dengan total distance-nya itu 239,5 meter dan material handling cost sebesar 1.448 per meternya. Selanjutnya dilakukan perhitungan FTC dengan total cost-nya itu sebesar 347,26 rupiah. Next. Nah, selanjutnya ini ada luas area pabrik. Jadi untuk menentukan layout dapat dimulai dengan perhitungan allowance dari setiap proses yang ada pada lantai produksi. Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam mengembangkan tata letak adalah kebutuhan dan ketersediaan ruang dan juga bentuk, ukuran, dan kebutuhan setiap ruangan untuk masing-masing departemen ditentukan dengan benar untuk mengukur dimensi peralatan dan memperoleh informasi kebutuhan dari setiap ruangannya. Setelah melakukan perhitungan sebelumnya, didapatkan bahwa perusahaan itu memiliki 12 fasilitas dan 5 gudang dengan material handling yang digunakan oleh perusahaan yaitu troli. Sehingga didapatkan total areanya di mana didapat di sebelah tabel sebelah kiri yang warna kuning. Di situ terdapat total daerah untuk production floor-nya itu 417 meter persegi. Lalu selanjutnya dari luas area pabrik ini dari tabel sebelah kiri didapatkan bahwa area pabriknya itu sebagai mana yang ada di sebelah kanan dan juga untuk flow-nya sendiri itu adalah flow dari setiap part yang ada dalam produk kami. Next. Nah, selanjutnya ada ARC untuk lantai produksi. Jadi dari perhitungan yang dilakukan untuk mendapatkan luas setiap ruang yang terdapat di dalam pabrik, selanjutnya adalah melakukan normalisasi pada production floor. Didapatkan total fasilitas atau grade A, di mana terdapat pada tabel atas yang warna-warni itu result of combine-nya, atau tabel sebelah kirinya untuk relationship activity persennya, di mana grade A itu sebanyak 6, untuk E sebanyak 13, I sebanyak 20, O sebanyak 27, U sebanyak 64, dan X sebanyak 6. Untuk grade A dengan warna merah memiliki value sebesar 1, di mana terdapat di tabel bawah di kirinya. Untuk value of normalization-nya yaitu ada grade A sebagai 1, dan untuk grade E sebagai 0,8, I 0,6, ada 0,4, U 0,2, dan X sebagai X itu sebagai value sebesar 0. Value pada setiap grade-nya memiliki makna seberapa penting atau seberapa besar relationship antara departemennya. Selanjutnya, untuk perhitungan unit flow didistribusikan didapatkan biaya antara setiap proses produksinya. Total data untuk UFD sebesar 31.587. Lalu selanjutnya itu melakukan perhitungan worksheet untuk melakukan penentuannya, di mana didapatkan hasil rangkuman yaitu didapatkannya tabel ARC atau diagram ARC atau activity relationship chart yang terdapat di sebelah kanan. Jadi untuk sebelah kanan ini terdapat tabel ARC untuk production floor-nya. Next. Nah, karena tadi sebelumnya sudah dijelaskan mengenai production floor-nya, selanjutnya di sini ada ARC untuk fasilitas tambahannya. Di mana untuk fasilitas tambahannya ini ada masjid, toilet, security post, parkiran karyawan, kantin, office, production office. Nah, untuk total fasilitas grade-nya ada di tabel atau relationship activity-nya, di mana A itu sebanyak 1, grade E itu sebanyak 2, grade I sebanyak 3, grade O sebanyak 4, grade U sebanyak 0, dan grade X sebanyak 1. Sama seperti sebelumnya, dilakukan perhitungan pada worksheet dan juga UFD-nya, di mana didapatkan hasil rangkuman dari ARC-nya atau didapatkan diagram ARC-nya atau activity relationship chart pada fasilitas tambahannya, yaitu terdapat pada gambar sebelah kanan. Itu merupakan ARC dari fasilitas tambahannya. Next.
Berikutnya merupakan input. Tabel di atas merupakan tabel UFD, yaitu Unit Flow Distribution. Tabel tersebut merupakan hasil perkalian FTC dengan ARC, di mana data UFD akan diinput ke software WinQSB. Dari tabel di atas didapatkan bahwa UFD bisa didapatkan pada modul 7. Untuk tabel koordinat yang berada di kiri bawah, dapat didapatkan pada sheet initial layout plus AAD. Dan untuk tabel location fix yang berada di kanan bawah, didapatkan dari modul 7 dari sheet initial layout plus AAD. Pada tabel di atas juga kita dapat menentukan koordinat yang untuk dimasukkan pada aplikasi WinQSB yang berasal dari koordinat initial layout pada bagian Y0 dan X0 ditambah dengan 1. Setelah menggunakan aplikasi WinQSB dan telah memasukkan data koordinat pada aplikasi tersebut dan telah melakukan iterasi 2 departemen, 3 departemen, 2 dan 3 departemen, dan 3 dan 2 departemen, setelah melakukan perhitungan dengan aplikasi tersebut, didapatkan bahwa kos terkecil adalah 226.891. Selanjutnya adalah final layout dari pabrik kami, di mana layout ini kami ambil berdasarkan hasil perhitungan initial layout menggunakan software WinQSB, dan kami memiliki kos terkecil yaitu sebesar 226.891, di mana P merupakan masjid, Q toilet, R security post, S parkir karyawan, T kantin, U office, REC area receiving, GBBU area GBBU, GBBP area GBBP, A meja inspeksi 1, B meja inspeksi 2, C mesin milling 1, D mesin bubut 1, E meja assembly 1, F mesin milling 2, G mesin milling 3, H mesin bubut 2, I meja assembly 2, J meja assembly 3, K meja inspeksi 3, L area packing 1, W area warehouse, dan ship yaitu area shipping. Setelah dilakukan perhitungan dan juga riset, diketahui bahwa perancangan tata letak fasilitas yang dilakukan oleh perusahaan PT Hantu telah sesuai dan dapat disebut layak untuk dilakukan kegiatan produksi lebih lanjut. Hal tersebut dapat dilihat bahwa volume dan production volumenya mengalami kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun. Hal itu juga akan berpengaruh terhadap ketersediaan barang pada gudang penyimpanan. Tabel di atas merupakan cash flow yang dimana cash flow sendiri bertujuan sebagai laporan keuangan yang memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dan likuiditas di masa yang akan datang, dan memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari suatu perusahaan pada periode tertentu dengan mengklasifikasikan transaksi berdasarkan kegiatan operasi, investasi, dan juga pendanaan. Berikut merupakan video final layout dan juga sketsa dari pabrik yang telah kami visualisasikan menggunakan SketchUp. PT Hantu merupakan company yang memproduksi produk dengan segmentasi pasar kebutuhan rumah tangga. Produk tersebut ialah Automatic Gas Regulator yang mengembangkan serta berinovasi dari para regulator pada umumnya, dengan tambahan sensor kebocorannya yang dirasa lebih aman untuk rumah tangga atau industri makanan, serta penambahan lampu LED sebagai tambahan penerangan yang akan memudahkan kita untuk pemasangan. Berikut ini merupakan final layout dari production floor dan ad facilities-nya. PT Hantu memiliki visi untuk menjadi pelopor pertama regulator gas dengan teknologi terkini.
dan juga misinya, yaitu memberikan inovasi terhadap produk, memberikan servis terbaik kepada pelanggan, dan memberikan garansi terhadap produk. Pabrik ini mempunyai beberapa fasilitas, mulai dari production floor, office, dan fasilitas penunjang lainnya untuk menunjang proses produksi. Forever keep shining down rays of gold. Heaven is shining down rays of gold. Forever keep shining down rays of gold. Cover me with your light, take me home. Forever keep shining down rays of gold. Sekian dari FRI 091, terima kasih. Baik, demikian presentasi mengenai tugas besar perancangan tata letak fasilitas dari perusahaan PT Hantu yang memproduksi automatic gas regulator. Terima kasih atas perhatiannya. Kami FRI 091 dari kelas TI 4308. Mohon maaf atas kesalahan penggunaan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.